Oke, Sobat Suzuki, balik lagi di channel YouTube Ray Fun by From atau YouTube-nya Ray Suzuki. Nah, di belakang kita ada XL7 tipe Zeta. Nah, mobil ini mungkin direferensikan dari Ray untuk kalian yang suka dengan bodinya XL7 Kuro ataupun XL7 tapi kalian nggak suka sistem mild hybridnya dari Suzuki. Karena pada dasarnya mobil ini memiliki spesifikasi mesin yang sama seperti tipe yang lainnya. Hanya saja mobil ini belum dilengkapi dengan mild hybrid dari Suzuki. Tapi mungkin ini jadi satu alasan untuk kalian karena kalian gak perlu merawat dua mesin sekaligus. Apa aja yang ada di dalamnya? Mari simak sampai habis, check this out. Nah, sekarang kita udah ada di bagian eksterior depan XL7 Zeta, guys. Ngomongin eksterior, overall gak ada perbedaan yang cukup signifikan dari XL7 Beta dan juga Alpha maupun Kuro Editionnya. Nah, kalau kalian ngincer yang Kuro warna hitam tapi nggak suka hybridnya, kalian bisa ambil Zeta nih. Karena varian Zeta sudah terdapat varian yang matic juga. Nah, ngomongin eksterior, mobil ini nggak ada perbedaan yang jauh. Apa aja sih perbedaannya? Mari tonton sampai selesai. Nah, untuk Zeta dan juga Beta Alpha, dari lampu depannya nggak ada perbedaan yang signifikan. Hanya saja berbeda dengan Kuro yang sudah menggunakan DRL berwarna hitam. Nah, untuk bagian depan juga XL7 Zeta sudah menggunakan grill berwarna silver yang menurut Ray lebih elegan dibanding dengan Beta dan juga Alpha. Geser ke samping, untuk bagian handle pintunya ini menggunakan warna hitam senada dengan warna bodinya, berbeda dengan Beta dan juga Alpha yang sudah berganti dengan warna chroming. Untuk bagian roof railnya ini sudah menggunakan warna silver, berbeda dengan varian Alpha yang sudah menggunakan full roof rail berwarna hitam. Bagian belakang pun nggak ada perbedaan yang cukup signifikan dengan varian Beta, tapi dengan varian Alpha hanya saja mobil ini belum dilengkapi dengan spoiler dan juga emblem hybridnya, karena mobil ini memang belum menggunakan hybrid, guys. Nah, untuk lampu sendiri overall sama dengan varian Alpha-nya, hanya saja mobil ini berbeda dengan XL7 Kuro Edition karena belum menggunakan lampu LED berwarna nuansa hitam. Jadi mobil ini tinggal kalian modifikasi sendiri aja, kreasikan modifan kalian, karena mobil ini ganteng untuk kalian yang pengen mobil XL7 tapi tidak suka dengan mild hybridnya dari Suzuki. Geser ke kaki-kaki, mobil ini menggunakan ban yang sama seperti kakak-kakaknya di atas, 195/60 ring 16. Hanya saja mobil ini menggunakan warna two tone color, guys. Nah, kita udah ada di dalam mobil XL7 Zeta. Nah, untuk interiornya apa aja sih yang membedakan dari tipe Beta dan juga tipe Alpha? Tidak dengan tipe Kuro, karena tipe Kuro sudah sama interiornya seperti tipe Alpha, guys. Check this out. Yang pertama dari pengaturan AC, karena mobil ini sudah berbeda dengan tipe Alpha dan juga Betanya. Ini masih belum ada mode auto dan juga masih menggunakan pengaturan AC yang seperti ini, tapi tidak menjadi satu masalah karena menurut Ray ini sudah cukup komplit, guys. Yang kedua dari cup holder, karena mobil ini belum menggunakan pendingin cup holder, jadi mobil ini masih polos untuk cup holdernya, tapi bukan suatu masalah juga nih kalau menurut Ray, karena itu hanyalah variasi saja. Dan ketiga itu dari kunci sendiri, mobil ini belum menggunakan keyless ataupun remote, masih menggunakan kunci. Nah, ini menjadi satu kekurangan dari XL7 Zeta, tapi bukan menjadi satu kekurangan yang merepotkan untuk konsumen juga kalau menurut Ray, karena mobil ini ataupun kunci ini masih aman karena di dalamnya ada immobilizernya. Nah, inilah perbedaan yang cukup signifikan dari Beta dan juga Alpha, karena mobil ini masih menggunakan spion tengah seperti ini yang manual, belum menggunakan e-mirror dan juga spion tengah seperti XL7 Beta yang lainnya, guys. Nah, kurang lebih penampakan interior depan dalamnya seperti ini untuk XL7 tipe Zeta. Nggak ada perubahan yang cukup signifikan, ada panel wood juga, hanya saja di sofanya ini atau di bangkunya ini belum menggunakan dimix dengan kulit, masih menggunakan full fabric, guys. Ini dibungkus rapi karena ini mobil baru. Nah, untuk head unitnya sendiri nggak ada perbedaan dari tipe Beta dan juga Alpha. Ini masih sangat keren, masih bisa ditoleransikan karena mobil ini mempunyai head unit yang sama seperti kakak-kakaknya di atas. Nah, ini bagian dari kursi penumpang di bagian tengah dan juga belakang. Overall gak ada perbedaan yang cukup signifikan dari XL7 Beta dan juga Alpha. Di sini ada cup holder ataupun handrest yang bisa dilipat. Overall gak ada perbedaan yang cukup signifikan. Mungkin ini bisa jadi pertimbangan kalian untuk ambil Zeta, Beta atau Alpha, guys. Nah, barusan review dari XL7 Zeta untuk kalian yang lagi komparasi unit XL7 ataupun kalian yang suka dengan bodi eksterior XL7 tapi nggak suka dengan mild hybridnya Suzuki. Referensikan kalian untuk ambil XL7 tipe Zeta karena mobil ini mempunyai eksterior yang gak jauh beda dari kakak-kakaknya.
saja dengan varian terendah ini kalian terdapat beberapa pengurangan di dalam fitur XL7 tipe Zeta ini. Tapi kekurangan di mobil ini bukan jadi satu masalah besar kalau menurut Ray. Ditambah dengan harga yang cukup efisien, mobil ini masih bisa ditoleransi dari beberapa fitur yang dikurangi oleh Suzuki itu sendiri. Nah, mobil ini harganya 270-an dengan diskon 34 juta plus. Bisa kita negosiasikan kembali. Silakan hubungi Ray di nomor 0819 0669 7706. Ray melayani pembelian cash, kredit, dan juga cash bertahap. Nah, buat trade-in juga Ray melayani. Kalau kalian suka dengan video Ray, silakan like, subscribe, dan juga komen. Dan juga di-share. Kalau ada kekurangan dari video Ray, silakan komen di kolom komentar. Thank you, see you on the next video.